Kami buka hati kami. Karena kami tahu kami perlu Engkau. Yes. Kami perlu Roh-Mu yang menghidupkan kami. Kami perlu firman-Mu yang hidup di dalam kami. Amin. Lembutkan hati kami. Amin. Konsentrasi kami. Telinga kami. Untuk mendengar. Mengerti dengan hati kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar dapat mengenal siapa Allah kami. Makasih Bapa. Mari Roh Kudus mengalirlah di tengah-tengah kami. Setiap kekerasan hati kami tundukkan di bawah kaki Yesus. Setiap benteng-benteng yang ada dalam pikiran kami rubuhkan dan kuasa di dalam nama Yesus. Kami perlu hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru, yang selalu dibaharui di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, berbicaralah atas kami pagi hari ini. Kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Sepertinya udah pernah di sini soalnya. Biasanya kalau wilayah baru saya akan memperkenalkan diri saya. Tapi karena di sini sudah pernah, ya saya tahu ya berapa tahun pandemi ya. Ya puji Tuhan semuanya sehat, amin. Biarpun ada masalah, tapi tetap semuanya akan jadi baik, amin. Kloter pertama sakit saya. Ya, kloter pertama sakit itu saya waktu pandemi. Puji Tuhan, karena anugerah Allah saya sehat. Amin. Soalnya semua orang tuh perlu kasih karunia Tuhan untuk pulih. Ya, hari ini saya diberikan tema adalah menyembah dalam roh dan kebenaran ya kalau tidak salah. Ya, temanya benar ya Filia. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Kenapa kok kita harus menyembah dia di dalam roh dan di dalam kebenaran? Coba buka dulu di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat ke-23 dan 24. Tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah mau kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Banyak orang tidak suka menyentuh yang bermau namanya roh. Ya, betul? Ya, banyak orang yang tidak suka menyentuh namanya roh. Bahkan ada gereja berkata kalau ada hadirat Allah yang kencang itu mereka uji itu roh Tuhan atau apa gitu. Ya, bahkan kadang-kadang disebutnya sesat. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan 23 tahun melayani Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Saya mengucap syukur. Karena kenapa? Saya mengenal Allah karena Allah yang menghampiri saya memperkenalkan dirinya kepada saya. Jadi saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena saya banyak melihat pekerjaan roh itu lebih nyata daripada logika. Ya, contoh waktu saya sakit. Paru-paru saya ini putih 90%. Di foto, di ronsen itu 90%. Dan saya disuruh keluar dari ruang ICU. Saya ada di ICU. Ya, saat saya sakit udah 2 minggu, seminggu di kamar biasa, seminggu di ICU. Di saat 1 minggu di ICU itu, Roh Kudus ngomong sama saya, keluar kamu dari sini. Hah? Keluar. Orang butuh ICU, saya disuruh keluar dari ICU. Di saat kondisi paru-paru saya 90% putih. Wah berantem lah, ya namanya berantem lah ya. Kita ngotot keluar, dokter nggak kasih. Dokter ngomong you need ICU. Saya ngomong I don't need ICU, I need Jesus. Ya saya cuma perlu Yesus. Saya dengar suara ngomong keluar kamu dari ruang ICU. Saya mengambil dan keluarga mengambil keputusan keluar dari ruang ICU.
Itu sampai jam 11 malam itu masih ribut sama pihak rumah sakit karena tidak diizinkan keluar. Akhirnya kami mesti tanda tangan sebuah surat pernyataan kalau ada apa-apa tidak boleh balik lagi ke ruang ICU. Tapi saya mendengar dengan jelas Tuhan ngomong keluar kamu dari ruang ICU. Kalau kamu tidak keluar dari ICU kamu akan mati. Ternyata begitu paru-paru saya di frozen malam harinya aja kurang lebih jam 1. Besok pagi benar-benar kalau saya di ICU itu pasang ventilator. Pasti dipasangin ventilator. Karena sudah putih semuanya. Nah saya sebelum hasil itu sampai ke tangan dokter saya udah keluar dari ruang ICU. Saya masuk ke kamar biasa itu jam 3 subuh. Saya begitu masuk saya ngomong sama yang dorong saya suster saya ngomong gini. Saya akan pulang ke rumah saya dalam kondisi sehat. Mereka iya bu. Itu kan biasa ya. Nah singkat cerita besok pagi dokter datang periksa, dia lihat perhatikan, dia memberikan saya hasil ronsen. You kalau ada di ICU sekarang ini saya pasang kamu ini adalah ventilator. Kamu harus pasang ventilator. You punya paru-paru itu udah terlalu rusak. Saya bilang saya tidak perlu. Allah meminta saya keluar, memerintahkan saya untuk keluar dari ruang ICU dan saya mau mendengar dia. Singkat cerita jemaat dikasih Tuhan, saya keluar 1 minggu keluar dari ruang ICU, saya pulang ke rumah. Tanpa ventilator. Ya, dokter ngomong, you punya paru-paru akan cacat, you akan mengalami paru-paru cacat, minimal paru-paru akan mengkerut atau tidak pasti ada goresan di dalamnya. Karena you punya paru-paru sangat parah. Saya bilang gini, dok, Allahku itu Allah yang sempurna. Iya, mereka kan biasa, iya, cuma iya. Saya bilang gini aja dok, pembuktiannya nanti, ini kan baru keluar rumah sakit. Izinkan saya istirahat beberapa hari, nanti kita foto lagi. Dia bilang saya udah nggak mau foto, saya mau kamu pakai apa CT scan. Dia ngomong gitu. Oke. Singkat cerita saya pulang dibekalin obat. Jujur jemaat jalan aja dari sini ke sana, kayak udah mau mati. Benar. Jadi saya di rumah tuh. Dokter suruh saya pasang oksigen, saya masih pasang oksigen di rumah. Tapi saya berkata saya akan sehat. 10 hari kemudian saya mulai olahraga. Kurang lebih 20 hari saya pergi CT scan. Dan dokter ngomong apa? Dia lihat hasil CT scan, dia cek. Gak mungkin. Apaan sih dok? Sementara itu kan dia lihat monitor, kita kagak lihat dia. Lihat monitor kita cuma lihat mukanya dia sembari Yang jadi pasien juga bingung kenapa dia Ya enggak. Akhirnya puter monitornya. Saya lagi cari you punya paru-paru yang cacat. Tapi saya tidak menemukannya. Dan saya keluar dari ICU itu kondisi paru-paru saya 90% putih. Dengar baik-baik. Menyembah dalam roh dan kebenaran, harus mengenal dulu Allah itu adalah roh. Amin. Kita hanya bisa menyentuh Allah itu dengan roh kita. Emang semua punya roh enggak? Kalau Anda enggak punya roh tuh enggak hidup sayang. Roh itu yang memberimu hidup. Ya. Semua manusia itu terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Siapa yang bilang kita tidak ada roh? Kalau tidak ada roh itu, you tidak bakalan bisa ngapa-ngapain. You hidup juga setengah mati kalau tidak punya roh. Tahu nggak? Orang itu biasanya, orang Kristen itu tidak pernah percaya bahwa dia itu punya roh. Ya, roh Allah itu hidup. Banyak orang tidak percaya bahwa dia itu bisa berjalan dalam kebesaran Allah. Ya, dalam banyak perkara, banyak orang tidak percaya bahwa roh kita itu dapat berbicara dengan roh Allah. Karena Allah itu roh. Allah itu roh, you akan berbicara dari roh to roh. Tapi banyak orang, kayak contoh aja tadi, maaf ya, kalian pada menyembah Tuhan. Ya, saya ngeliat nyembah, banyak orang menyembah Tuhan tuh dengan mulutnya aja, betul tidak?
Banyak orang menyembah Tuhan, mulutnya doang nyembah, pikirannya kemana-mana. Betul tidak? Hah? Di sini nih mulai nyanyi. Ada orang anggap pujian itu satu kebiasaan. Ya, ke gereja itu saya suka ngomong, ke gereja itu punya satu teori, satu lagu pujian atau dua lagu pujian, satu lagu praise, dua lagu praise, satu lagu lagi penyembahan masuk firman. Ya kan? Itu rutin, betul tidak? Udah menjadi satu pola. Ya apa ya? Itu udah satu pola. Sehingga Anda datang ke gereja itu Anda sudah masuk ke dalam satu pola, tapi Anda tidak jalan bersama dengan Roh Allah. Saya kalau di rumah saya mau ada persekutuan doa, tamu belum datang saya udah nyembah sendiri 1 jam. Kenapa? Harus menyembah dia di dalam pujian. Saya sedang membangun tahta Allah. Yuk datang ke tempat ini, yuk datang memuji, menyembah Allah untuk bertemu dengan Allah atau hanya hadir. Ayo. Anda hanya hadir di gereja supaya gembala melihat Anda datang? Atau Anda datang ke tempat ini untuk bertemu dengan raja di atas segala raja? Lah, Anda datang ke tempat ini untuk bertemu raja di atas segala raja, tapi Anda tidak siapkan hatimu. Anda tidak siapkan pikiranmu untuk bertemu dia. Bagaimana bisa ketemu? Saya percaya kalau Jokowi hadir tempat ini, Anda akan berpakaian sangat bagus. Pakaian sangat bagus, untuk menanti Jokowi udah hadir dengan sukacita. Betul? Ya Pak ya? Karena kenapa? Bangga kalau bisa ketemu dengan Jokowi. Betul tidak? Ya. Nah, kenapa kok datang ke gereja tidak mempersiapkan hati yang seperti itu untuk bertemu dengan Tuhan? Ada satu exciting gitu loh. Aduh, ada apa ya? Hari ini pujian penyembahan ada apa ya? Karena banyak orang memuji dengan mulutnya doang sehingga Anda tahu, saya ini bertobat bukan karena khotbah. Saya ini bertobat karena di dalam pujian. Anda mengerti Kak? Pujian itu adalah firman Tuhan. Saat engkau mulai menaikkan pujian itu kepada Allah, itu hadirat Allah itu Anda sedang bangun di dalam rohmu. Saat engkau membangun hadirat Allah itu dalam rohmu, disitulah rohmu karena ketulusan hatimu masuk dengan rohmu menyembah Allah, Roh Kudus akan turun atas engkau. Makanya kenapa banyak orang datang dan pergi sesuka hatimu. Masuk ke gereja dan pulang tidak dapat apa-apa. Betul? Anggap banyak orang beranggapan datang ke gereja menjadi satu rutinitas. Menjadi satu rutinitas ke gereja. Gue bakal ketemu si A, si ibu ini, si ibu itu. Aduh gue mau digosipin. Ya, wah saya mau ketemu dia. Kalau saya nggak hadir nanti gembala saya nyari. Banyak orang hadir dalam gereja dengan pemikiran seperti itu. Kenapa kok kalau tidak hadir di gereja tuh saya mau datang ke gereja karena saya rindu untuk bertemu dengan Kristus Yesus, Tuhan saya. Jadi saya mau datang ke tempat ini daripada saya memuji di rumah sendirian, kan lebih baik di gereja sama-sama memuji Tuhan. Kalau sama-sama memuji Allah di dalam roh, tempat ini akan penuh dengan mujizat. Kenapa kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran? Allah itu roh. Sekali lagi, Allah itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17 coba. 2 Korintus 3 ayat 17. Anda buka aja boleh supaya saya nggak usah buka-buka lagi di sini. Ya. Nah, 2, 3 sama-sama saya baca. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada. Amin. Jadi kalau Anda datang menyembah Allah di tempat ini, di dalam rohnya, Anda pasti mengalami namanya kemerdekaan. Amin. Merdeka dalam banyak hal. Merdeka dari intimidasi iblis, merdeka dari masalahmu, merdeka di dalam rohmu, merdeka di dalam
segala ikatan yang membelenggu engkau. Karena pada saat engkau menyembah Allah di dalam rohmu, naik kepada Tuhan, di situ roh Allah ada, dalam hadirat Tuhan, di situ ada kelepasan terjadi. Saya dulu bajingan, saya selalu ngomong. Tahu kan saya pernah bersaksi di sini. Saya diubahkan Tuhan itu justru di dalam pujian. Malu di hadapan Tuhan. Saya malu di hadapan Tuhan dan saya bertobat. Tidak ada orang suruh saya bertobat. Saya bertobat dengan sendirinya. Kenapa? Pada saat roh Allah turun atas saya merasa diri saya ini adalah orang yang paling berdosa. Saya menangis 1 jam. Nangis itu orang lain lihat saya, mau pendeta ngomong apa, saya menangis. Itu tisu 1 pak itu habis. Menangis kan? Menangis apa? Saya ini orang berdosa ternyata. Menghadap, memuji Allah, bertemu dalam kemuliaan Tuhan. Ada rasa, satu, saya tidak layak. Sehingga kalau saya menyembah Tuhan, saya sungguh-sungguh akan menyembah. Saya gak peduli orang lain lihat saya menangis apa tidak. Saya gak pernah malu. Kenapa? Justru di saat memuji Allah, roh Allah itu Allah adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Sesuatu akan terjadi dalam hatimu. Amin. Amin. Karena manusia selalu melihat dari jasmani. Coba buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia melihat diri manusia itu tubuh, jiwa, roh. Betul? Betul? Selalu kita ngomong tubuh, jiwa, roh. Alkitab tidak berbicara tubuh, jiwa, roh. Alkitab berbicara roh, jiwa, dan tubuh. Terbalik. Manusia melihat sebuah persoalan dari jasmaninya masuk ke jiwanya, baru masuk ke rohnya. Kebanyakan jiwa sama rohnya kalau di situ tidak kuat iman, keblok. Sehingga rohmu itu tidak pernah bisa menerima apa yang engkau dengar. Karena engkau melihatnya secara jasmani. Saat firman ditaburkan juga engkau mendengar dengan pikiran jasmanimu. Engkau tidak pernah dapat tahu bahwa firman itu adalah roh. Kadang-kadang kita mendengar kesaksian atau kita melihat sebuah hal aja. Kita suka memikirkan secara jasmani dulu. Kalau Anda berjalan dengan pola pikiran secara jasmani, rohmu itu dapat makanan tapi sedikit. Tapi kalau Anda mulai melihat segala sesuatunya berasal dari Allah adalah roh. Anda mulai memikirkan segala sesuatunya itu dari atas. Anda mulai memikirkannya secara roh. Itu akan masuk ke jiwamu, akan masuk ke tubuhmu. Maka engkau akan mengalami pemulihan yang sedahsyat-dahsyatnya. Halo? Jemaat dikasih Tuhan. Banyak orang tuh selalu melihat sesuatu dari tubuh, jiwa, roh. Artinya apa? Anda melihat sesuatu dengan mata jasmanimu, telinga jasmanimu, betul? Terus masuk ke dalam pikiranmu, betul? Kalau ada masalah, Anda lihat masalah itu di depan matamu, Anda langsung takut, betul tidak? Hah? Contoh deh, gak usah banyak, tahun ini diperkirakan perekonomian akan bagus apa gelap? Gelap. Terus orang Kristen semua hidup dalam ketakutan. Betul tidak? Para pengusaha mulai empot-empotan. Ya, kalau Menteri Keuangan aja berkata bahwa tahun ini Indonesia akan mengalami masa kegelapan, ya, resesi pangan akan terjadi atas dunia. Semua orang mulai hidup takut. Ya Pak ya? Hah? Yang dibicarakan, dipikirkan gimana nih bisnis gua? Bagaimana nih harta kekayaanku? Bagaimana nih mengelola ini semuanya? Capek deh. Itu namanya Anda menangkapnya dengan jiwa jasmanimu. Kenapa saya berkata banyak orang Kristen tidak mengalami terobosan? Karena segala sesuatunya dia tangkap apa yang diomongin dunia.
Apa yang diomongi dunia bahwa akan kejadian seperti itu, Anda tangkap, Anda takut. Makanya mengalaminya ya ketakutan itu. Anda tidak mengalami terobosan. Karena Allah itu adalah roh. Dia yang punya buka bumi ini, seluruh sorga dan bumi bahkan seisinya atau milik bapakmu. Tahu nggak? Ngomong itu milik bapak saya. Bilang. Kenapa kok sedikit orang yang berani ngomong ya? Kok sedikit sekali orang berani ngomong? Karena Anda tidak pernah tahu. Oh itu milikmu. Oh capek deh. Banyak orang Kristen gak berani menerima satu hal yang mustahil, betul? Bumi dan seluruh sorga dan bumi dan seluruh isinya adalah milik Allah, betul? Kalau itu semua berani ngomong betul. Tetapi kalau ngomong itu juga milikmu, balem. Tahu nggak balem? Langsung begini ya. Benar gak sih Bu Mary ngomong gitu? Benar gak sih? Makanya Anda hidup penuh dengan ketakutan. Kan you tahu gak kayak tikus mati di lumbung padi. Matinya kelaparan pula. Artinya apa? Tinggal di dalam berkat tapi tidak tahu makan itu berkat. Itu tikus jadi mati. Orang Kristen pun tinggal di dalam berkat Allah tapi tidak tahu memakai berkat Allah. Anda akan berpikir bagaimana caranya Bu Mary? Itulah Anda mesti bergerak di dalam roh untuk mencapai hal itu. Firman Allah itu adalah roh. Ya? Kok cuma di sini pemain keyboardnya doang? Gini-gini wah merem-merem nyembah, wah tahu itu pemain keyboard yang ngomong. Firman adalah roh. Amin. Kalau firman adalah roh, Yohanes 6. Coba, panjang dikit gak masalah nih di sini jemaat. Boleh gak panjang dikit? Gua kan jarang-jarang nongol nih. Soalnya kalau ngundang saya kan rada susah. Ya. Jadi Yohanes 6 ayat 63, sedikit pengen ngajarin aja. Soalnya kenapa? Biar imanmu mengerti apa itu Allah itu roh. Sehingga saat engkau memuji menyembah Allah itu Anda tuh exciting gitu loh. You will give all it to him. Tahu nggak? Coba. Yohanes 6 ayat 2, 3. Amin. Hei, roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Dagingmu ini pikiran jasmanimu tuh tidak guna. Ya dikatakan perkataan-perkataan yang gue katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan Yohanes 6 ayat 63 ini adalah Yesus yang ngomong. Ya perkataan-perkataan yang dikatakan firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Karena dia roh dan hidup, maka dia punya kekuatan, punya kuasa. Karena firman Allah itu berkuasa. Haleluya. Coba Yesaya 55 ayat 11. Ngajar dikit dah ya. Ini bukan khotbah lagi dah. Soalnya gregetan, lihat muka kagak ngerti semuanya. Dari atas bisa lihat muka Anda yang tidak mengerti. Jadi lebih baik saya ngajar dan pelan-pelan. Amin. Soalnya kenapa? Saya pulang kalian puas, kalian kenyang, kalian bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Berarti firman Allah yang engkau tahu, engkau baca, engkau mengerti saat engkau mulai berdoa, menyembah dia dengan pujian itu adalah firman. Percaya dia tidak pernah akan kembali kepada Allah akan dengan sia-sia. Tapi akan do something inside you. Nah, kalau menyembah Tuhan tuh jangan asal mulutnya nyanyi, pikirannya kemana-mana. Hatinya kagak ada di pujian itu pula. Ya. Banyak orang
Bukan berarti Bu Mary tidak punya rasa takut. Ada namanya manusia. Tapi begitu ada rasa takut datang, firman Tuhan berkata, Allahku tidak pernah akan memberikan aku roh ketakutan. Tapi dia akan memberikan aku roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertibannya. Amin. Saya akan langsung motong. Pikiran saya baru muncul di pikiran jasmani, baru muncul itu, saya langsung potong dengan firman Tuhan. Kenapa? Firman Allah itu lebih berkuasa daripada jalan pikiranmu. Manusia tidak menemukan Allah dan menemukan jawabannya karena Anda melihat firman Tuhan itu secara jasmani. That is a spirit. Setiap perkataan Allah itu adalah roh dan hidup. Firman Allah itu roh dan hidup. Jadi kalau engkau mau menang, izinkan rohmu ini yang ada di dalam sanubarimu dalammu ini harus bergerak. Jadi Anda bukan menyembah Tuhan itu hanya dengan mulutmu, dengan bibirmu, dengan jiwamu yang entah ada di mana. Jangan-jangan dibawa lagi ngomong nih, Bu Mary kelamaan, entah siang gue mau makan apa ya. Bu Mary kalau bisa jangan lama-lama khotbah nih. Ya, dengar baik-baik. Menyembah Tuhan itu harus dengan hatimu untuk menyembah Allah. Maka ku buka hati untuk jamahanmu. Ini you minta. Betul? Saya membuka hati saya Tuhan untuk jamahanmu. Dan berserah penuh di hadiratmu. Ya orang kalau ngerti ini pujian, ya orang akan nangis. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, aku minta Tuhan, aku buka hati untuk dijamah oleh Engkau. Dan aku akan berserah. Berserah karena iman percaya, bukan menyerah karena kecewa atau karena tidak melihat mujizat Tuhan, Anda menyerah, salah. Berserah gitu, berserah penuh karena you percaya dia adalah Allah yang maha kuasa. Karena you percaya bahwa dia sanggup melakukan sesuatu, baru engkau berserah penuh di hadiratnya. Biar dia ambil alih seluruh hidupmu. Amin. Amin. Tapi kalau Anda masih melihat Allah dengan pikiranmu, Anda tidak pernah akan menyerah. Anda tidak mungkin menyerah. Karena kenapa? Anda akan memakai kekuatanmu dalam hidup ini. Memakai kekuatan jiwamu, koneksimu untuk persoalanmu. Betul? Ya apa iya? Ngomong deh. Gue mah dari atas juga tahu. Ya. Berserah penuh Tuhan, you mau apa dalam hidup saya? Saya cuma percaya engkaulah Allahku. Karena saya tahu ada firman Allah berkata, orang yang percaya dan berharap kepada Allah tidak pernah akan dikecewakan. Saya mengerti itu ayat, maka itu saya berani berserah. Saya juga berani berserah karena Allah baru bergerak kalau saya berserah. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Sebelum you serahkan dia bertindak kagak? Selama you pakai kekuatan, you pakai deh sampai lu capek-capek. Betul? Pakai banyak orang udah capek doa malam tapi dia pakai kekuatannya. Kagak nyampe lah. Selama you masih memakai kekuatanmu, Allah is silent. Allah mau engkau percaya penuh kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Udah berserah menyerahkannya hidupmu kepada dia dan engkau percaya. Dan ia akan, jadi dia tidak akan bertindak selama Anda memakai kekuatanmu. Makanya banyak orang tidak mengalami terobosannya di dalam. Kenapa? Karena selalu memakai kekuatannya. Dia pengen Allah bekerja tapi dia juga ikut sibuk. Tahu nggak? Halo?
Begitu Tuhan ngomong sama saya, keluar kamu dari ruang ICU. Keluar, kagak pakai mikir. Orang ya Pita, saya bukan orang bodoh ya tentang kesehatan ya. Saya dulu kepengen jadi dokter. Jadi tentang kesehatan tuh gue tahu banget. Saya tahu apa namanya paru-paru yang sedang lengket, penuh dengan virus itu membuat darah kental. Ya lengket, itu darah itu lengket. Di dalamnya itu kayak ada lem. Paru-paru orang yang kena COVID itu apalagi alfa itu paru-parunya susah berkembang. Maka itu banyak mengalami kematian karena kekurangan oksigen. Ya, saya bukannya nggak tahu, secara knowledge saya tahu. Tapi saya lebih percaya kepada Allah daripada apa pengetahuan dunia. Pengetahuan dunia itu akibat kejatuhan manusia dalam dosa baru muncul, betul tidak? Nah, kenapa saya harus memakai pengetahuan knowledge akibat kejatuhan manusia di dalam dosa daripada saya lebih percaya ini daripada percaya Allah pencipta. Saya lebih percaya pada Allah pencipta, kalau dia pencipta ini akibat daripada dosa, dia sanggup mengatasinya. Amin. Amin. Karena itu saya nggak peduli. Dokter ngomong you are crazy. Bodoh amat dibilang sinting. Saya bilang, Dok, Tuhan saya suruh saya keluar dari ruang ICU. Dia sampai nggak bisa ngomong apa-apa, dia bilang. Saya kenapa? Dokter tahu keluar dari ICU, you menemui satu, ada kemungkinan you benar-benar mati. Karena paru-paru kamu itu 90% putih. Saya bilang tidak, Tuhan suruh saya keluar. Saya lebih percaya perkataan Allah saya daripada perkataan dokter, maaf dok. Orang di saat kondisi paru-paru begini, dokter lihat you seperti apa? Jangan-jangan nih pasien udah mau mati nih, halusinasi nih. Betul tidak? Jangan-jangan dia halusinasi nih. Katanya Tuhan ngomong sama dia, betul tidak? Lah dia kan nggak tahu. Sebuah iman itu ada resiko. Amin. Ya sekarang sesuatu yang nggak you lihat, tapi you percaya bahwa itu terjadi, ada resiko nggak? Lah saya mengambil resiko dalam kebenaran Allah, amin. Kita buktikan aja, buktinya masih hidup sampai sekarang. Itu tahun 2020. Dengar baik-baik. Allah itu roh, sampai you berserap penuh kepadanya, baru dia akan bertindak. Makanya banyak orang Kristen tidak mengalaminya karena kenapa? Engkau melihat segala sesuatu dari tubuh jiwamu, tidak dengan rohmu. Manusia, makanya manusia you ke dokter kemanapun mereka akan menyebut tubuh manusia terdiri dari apa? Pasti jawabnya tubuh, jiwa, roh. Betul? Betul? You boleh bawa kemanapun, seminar para gereja pun. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Salah. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Artinya apa? Spirit duluan, baru jiwamu, baru tubuhmu. Karena daging sama sekali tidak berguna. Kalau spiritmu hidup, dia akan menghidupkan jiwamu, itu akan menghidupkan tubuh jasmanimu. Halo? Dan Allah itu roh. Maka menyembahnya itu harus menyembahnya di dalam rohmu. Saat engkau mulai menyembah Allah dengan rohmu, Anda sedang membangun tahta Allah di tengah-tengah pujianmu. Dengarkan. Tidak perlu doa pelepasan, orang itu terlepas sendiri. Tidak perlu macam-macam. Orang tidak perlu ditumpang tangan, tumpang kaki. Roh Kudus yang akan tumpang tangan sendiri atas engkau. Yang paling penting adalah ku buka hati. Buka hati ini bukan asal buka. Benar-benar Tuhan, I open my heart. Saya sungguh-sungguh membuka hati saya untuk dijamah oleh rohmu. Berapa banyak orang datang ke gereja sungguh-sungguh buka hati. Orang datang dengan beban penuh. Seperti mau menemukan jawaban di dalam gereja. Betul? Ayo jawab iya betul tak? Betul? Ya? Anda bawa jawab beban berat datang kepada gereja. Seolah-olah gereja
adalah simsalabim abrakadabra masalahmu selesai. Tidak sayang. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan maka masalahmu selesai. Tapi kalau Anda datang dengan membawa masalahmu, Anda tidak menemukan Tuhan. Ya masalahmu datang dan pergi sesuka hatimu bolak-balik. Orang datang ke tempat ini. You datang dengan hatimu mau lihat Tuhan. Mau lihat Tuhan, aku rindu. Untuk melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, aku rindu untuk melihat kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku rindu melihat mendapat jamahan kuasa-Mu. Tuhan, aku rindu melihat Engkau. Anda tiap hari datang ke gereja dengan hati seperti ini. Tanpa engkau sadar, satu beban Tuhan lepaskan tanpa engkau sadar. 2, 3, 4, tiba-tiba, loh kok bisa seperti ini ya? Saya jujur, saya tidak punya gereja, saya tidak suka punya gereja karena terlalu banyak aturan. Ya, saya nggak suka terlalu banyak lobating aturan nah. Ya, kenapa? Saya kalau ibadah itu di rumah saya bisa dari pagi sampai malam. Kalau Tuhan lagi gerak, saya tidak nyembah, yang lain nyembah, saya biarin. Di rumah saya itu pujian penyembahan itu bisa 6 jam. Tanpa ada yang pimpin. Kenapa? Karena mereka yang rindu. Saya mana boleh menahan rindunya mereka tuh bertemu dengan Tuhan. Saya biarkan mereka menyembah sesuka hati mereka. Ya. Kadang-kadang 2 jam hanya penyembahan, tidak ada praise-nya. 2 jam itu hanya penyembahan. Kenapa? Karena anak-anak rohani saya tahu. Di dalam memuji Tuhan ada sesuatu yang akan terjadi. Amin. Sesuatu yang besar itu akan terjadi. Orang yang datang ke rumah saya itu problemnya tuh segunung-segunung, tahu nggak? Secara manusia tuh saya sendiri nggak tahu gimana caranya nolong ya, gue juga nggak tahu. Soalnya nggak masuk logika saya itu persoalan. Saking gedenya. Ada bersentuhan dengan macam-macam lah pemerintahan. Ada yang bersentuhan dengan kasus dengan orang, ada bersentuhan rumah keluarga, macam-macam. Ada yang kasus keuangan. Saya cuma ngomong, ya orang jangan minta tolong sama saya. Saya bukan Tuhan. Betul? Betul? Hah? Kalau orang datang cari saya tolong kamu, lama-lama pendeta dijadiin dukun. Betul tidak? Maka sekarang banyak pendeta jadi dukun kan? Jauh jujur. Ya apa ya? Kalau saya membawa jemaat ketemu sama bosnya. Yuk orang ketemu sama langsung sama yang punya dunia ini. Yaitu Kristus Yesus. Yuk orang ketemu dengan dia. Yuk orang akan alami nanti tanpa sadar. Yuk orang 1 hari lepas 1 hari. Saya setiap hari itu murid saya itu sini bersaksi sana bersaksi. Pokoknya gantian tuh bersaksi. Bagaimana mereka berdoa, mengajar orang berdoa yang tidak punya rumah bisa dapat rumah tanpa bayar 1 perak. Halo. Baru kemarin ada kesaksian. Baru ini fresh banget. Rumah tempat dia tinggal itu milik sepupunya dia yang kasih dia tinggal. Terus semua orang udah keluar dari rumah itu. Rumah itu hancur. Dia bilang 1 hari sepupunya mau jual itu rumah. Dia ngomong gini. Dia panggil anak rohani saya. Doain saya dong. Kenapa kamu minta saya doakan kamu? Kenapa kamu gak berdoa sendiri? Saya pengen punya rumah. Kalau bisa beli rumah ini. Ya kenapa kamu gak minta sama yang punya? Bukan manusianya ya. Yang punya itu adalah Allah. Kenapa kamu gak minta sama Allah Bapa di surga? Emang bisa? Semua orang akan berpikir emang bisa. Ya kenapa kamu gak coba? Ini orang Manado, Ngana coba Jo. Ya, akhirnya dia berdoa. Dia bilang apa?
Karena sudah tidak ada jalan lain. Rumah itu dijual, dia mau tinggal di mana? Uang aja nggak punya. Dia mau tinggal di mana nantinya? Jadi dia otomatis dipepet satu kondisi. Dia udah nggak mau tahu yang lain. Hati dan pikirannya dia cuma ngomong, Tuhan aku menghadap tahta-Mu. Aku percaya Bapak Engkau adalah Allah yang punya segala sesuatu. Rumah ini Bapak aku percaya Engkau berikan kepada saya. Doanya tele-tele? Kagak. To the point. Habis itu dia bilang, dia mau pasang iklan. Tapi dia takut pasang iklan, benar-benar rumah ini laku gimana? Gitu kan. Akhirnya dia ngobrol lah. Dia punya kakak di Amerika. Kakaknya ngomongnya, dia bilang, Kak rumah ini mau dijual sama pemiliknya. Ya udah, saya kasih kamu 400 juta. Orangnya itu mau jual 800 juta tuh rumah. Saya kasih kamu 400 juta. Gimana rezekimu aja kalau memang dia mau kasih itu rezeki kamu 400 juta itu rumah kamu. Terus karena ngomong sama pendoa saya itu, pendoa ngomong gini, kamu bakalan dicaci maki deh karena rumah itu sepupunya. Ngana sekarang sok kaya yang mau beli ini rumah, ngana duit dari mana? Tahu enggak? Jadi dia di mana? Kalau kamu direndahkan, diam katanya. Kalau kamu dimaki-maki, diam biar Allah berperkara. Tahu enggak? Seringkali kalau kita dicaci maki kita ngamuk kan? Betul tidak? Merasa direndahkan. Diajari kamu siap hati kamu walaupun kamu direndahkan biar Allah yang meninggikan engkau. Singkat cerita setelah dimaki-maki orangnya pulang hatinya digoyang oleh Tuhan. Rumah itu dia kasih ke dia 350 juta. Halo? Udah mission impossible. Hal pertama mission impossible sudah terjadi. Dibelilah. Kakaknya kasih 400, dia punya beli 350, dia masih punya 50 juta, betul? Dia mau bangun itu rumah, duit 50 panggil orang datang kagak bakalan cukup. Karena rumah itu udah hancur. Datanglah kakaknya dari Belanda, pensiun. Tuhan gerakkan hatinya untuk kembali ke Indonesia. Seperti dia mau pulang tinggal di Indonesia. Ngomonglah sama adeknya, itu nggak ada dikasih rumah toh? Iya, bangun Jo. Duit dari mana Kak? Ya sudah nanti kita yang bangun. Dia bangunlah sampai verdipping sampai naikkan loteng. Jadi bocor-bocor hilang dibangun dengan bangunan yang baru sampai punya loteng. Dari 1 lantai menjadi 2 lantai. Kakaknya datang, selesai kakaknya datang dari Belanda. Tinggal 1 bulan tidak tahan di Indonesia. Balik ke Belanda, rumah itu dikasih ke dia. Wow! Halo? Kalau you berserah, Allah akan bergerak. Tapi itu terjadi karena engkau menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Mengajari anak-anak itu melihat dari roh Allah. You talk to him. You berbicara dengan dari spirit to spirit. Dari rohmu kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menjawab engkau. Amin. Amin. Ya. Banyak orang gak tahu apa sih sebenarnya. Kalau kita mulai mengalirkan pujian itu dari dalam hati kita. Dari dalam hati kita mulai menaikkan pujian kita dari dalam hati kita. You harus percaya sesuatu pasti terjadi. Tapi saya mau katakan, WL Singer aja 10 kali engkau bawa satu firman pujian itu belum tentu 10 kali rohmu bisa ikut nyembah. Betul? Not all the times. Maka itu mesti latihan. Maka itu kenapa mesti latihan? Tidak selalu hatimu tuh bisa mencapai. Dengan rohmu tuh mencapai. Maka datang ke gereja, prepare yourself. Prepare dirimu, siapkan dirimu. Pada masuk ke gereja. Kenapa? Lu jangan peduli orang lain. Banyak orang datang ke gereja, dia peduli pandangan orang. Betul? Ya Pak ya? Capek, itu namanya Yuli. Jalan dengan jiwa, tubuh jasmani you. You datang ke gereja bawa hatimu aja. Tuhan, pokoknya hari ini aku mau bertemu dengan engkau di dalam pujian dan penyembahan. Pokoknya hari ini
Aku mau mengalami Engkau Tuhan. Roh Kudus bawa aku. Bawa aku masuk hadirat-Mu Tuhan. Bawa aku masuk dalam hadirat-Mu. Karena saya mau menerima sesuatu. Amin. Maka kalau lagi menyembah, gue gak peduli kiri kanan. Sebagai pendeta, diundang, duduk, nangis dengan tisu sekepok. Emang gue pikirin. Pasti ngomong, ini pendeta kenapa nangis ya? Jangan-jangan banyak masalah nih. Dengarkan baik-baik sayang. Air mata itu belum tentu mencerminkan punya masalah. Ya, kalau saya suka air mata, suka cita. Kenapa? Saya selalu melihat Tuhan dalam hidup saya, bagaimana enggak suka cita. Selesai COVID, Tuhan suruh saya, aku mau engkau memperhatikan hamba-hambaku yang di desa. Teng aja, gimana caranya perhatikan? Orang lagi pandemi, masa engkau mesti ke desa? Tuhan kasih hikmat. Saya telepon hamba-hamba Tuhan, Bamak ya, Bamak, terus ada Api, ada apa. Saya minta nama hamba-hamba Tuhan di desa yang saat ini sedang susah. Tahu nggak? Terus saya bilang, Tuhan terus mau diapain? Sama golongan juga daripada GPDI. Terus mau diapain nih nama-nama Tuhan? Tuhan bilang kasih uang ke mereka. Anda tahu berapa nama? 3.000 nama. 3.000 nama, paling murahnya sape ceng. Paling murah itu 300.000. Paling mahal jigotiao. Ya? Gimana rezekinya aja. Kenapa? You pernah bayangkan gak? Ada orang mau kasih 500.000, kepencetnya 5 juta. Ya, kepencet 5 juta udah ke transfer, telepon ke saya. Bu, ada kesalahan, ditransfer 5 juta bu. Orangnya jaluk balik. Tahu gak jaluk balik? Minta balik duitnya. Balikin aja 4,5 juta. Pendetanya di desa punya desa. Mau ke sana 4 jam naik motor. Saya yang berdoa. Bapa dalam nama Yesus, biar berkat ini tetap milik hamba Tuhan di desa. Tuhan jamah hati orang yang memberi, biar dia ikhlaskan. Loh iya toh, lah ngerjain kita juga hamba Tuhan, bayangkan. Tuhan biar ikhlaskan aja, namanya kesalahan pasti Tuhan punya rencana kenapa tangannya kepelisut. Ya enggak, mau gopek jadi gotiau, kagak lihat lagi sudah sen baru, gua udah kasih gotiau gitu. Tahu nggak? Singkat cerita pendeta karena diminta balik, pendeta yang ambil namanya itu terpaksa masuk ke desa karena di tempatnya kagak ada signal. Jadi mestilah naik motor ke sana 4 jam. Tapi sampai di sana, begitu dia nyampe di sana, sebelum dia sampai di tengah jalan, orangnya WA, biarkan aja milik pendeta itu. Gue yes. Ya enggak? Ternyata jangan ketawa dulu. Maka saya bilang Allah itu tahu. Sampai di desa, pendeta itu ngomong gini. Dia harus pensiun dari satu wadah gereja. Mereka tuh tidak ada, kalau sudah waktunya pensiun. Dia dikasih lahan. Tapi mesti bangun rumah, duit dari mana? Dia baru pesan bata 5.800.000. Duitnya 800.000, 5 jutanya Tuhan kirim genapin bayar bata. Amin. Satu waktu saya yang ketelisut juga. Ya enggak. Mau kirim uang, ternyata kirimnya 2.800.000. Kenapa ganjil? Ya enggak. Kenapa kok bisa kirim 2.800.000? Udah jalan, udah ke transfer, udah oke, PIN masuk oke, pleng jalan. Loh kok gede amat? Karena punya pengalaman bata, kali ini saya cari tahu kenapa Tuhan saya sampai kepleset itu pencet angkanya. Tanyain pendetanya. Begitu terima duit nangis jengking-jengking. Kenapa? Motor rusak, rumah tidak ada air. Uang itu dipakai perbaikan motor dan juga bikin gali lagi sumurnya.
Jadi duitnya itu persis 2.800.000. Saya lihatnya, Tuhan kok tahu banget ya, pas persis banget ya. Semenjak itu kalau ada yang salah transfer, relain aja. Pasti dia punya masalah, Tuhan lagi kirim uang. Amin. Satu hari ada orang transfer ke saya 25 juta, salah transfer. Mau transfer 2,5 juta, jadinya 25 juta. Orangnya minta balik. Ya, minta balik. Ya nggak apa-apa sih. Saya bilang, Tuhan kok nggak ada kerelaan kali ini. Tuhan bilang, kamu sudah banyak kasih karunia aku. Ya, dengar baik-baik. Banyak peristiwa terjadi kalau kita berani menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Karena kamu membangun tahta Allah di tempat itu, di tahta Allah itulah Allah menyatakan kehadirannya. Amin. Karena kita dilahirkan baru, betul? Kita ini lahir baru enggak? Apa artinya lahir baru? Orang Kristen, Anda di dalam Kristus, ada kelahiran baru. Roh kamu lahir baru, jiwa kamu lahir baru. Ya. Kamu dibangkitkan, dilahirkan tuh dari firman. Bilang, saya dilahirkan dari firman. Yesus berkata dalam Yohanes 3, dia berkata, kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Betul? Betul? Ya. Kok kayak ragu? Tolong buka deh Yohanes 3. Ya, karena mereka ragu-ragu nih, kayaknya Bu Mary ngomong benar apa salah nih. Hah? Haleluya. Ya, ayat 3, Yohanes 3 ayat 3. Ya. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawabnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi orang mau lihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan dari air dan roh. Mual bakal masuk. Bukan tese. Oh, sini banyak yang Mandarin kan? Banyak Mandarin? Tonghua Ima? Nggak ngerti. Orang Kunti muka. Hah? Orang Hanyinya banyak ya. Hah? Hanyinya. Pasti ngerti Mandarin juga dong. Ya. Tidak dilahirkan air dan roh tidak dapat melihat kerajaan surga, kerajaan Allah. Perlu dilahirkan. Kelahiran pertama adalah dalam baptisan. Kelahiran kedua adalah saat engkau dilahirkan baru dengan firman Tuhan itu roh, spirit mulai ada di dalam engkau. Dengan spirit inilah engkau menjangkau spirit Allah. Amin. Kelahiran yang baru. Sehingga engkau baru mengerti di dalam pujian dan penyembahan itu, di dalam pujian dan penyembahan itu ada hadirat Tuhan. Kalau engkau sungguh memuji Tuhan itu ada hadirat Allah. Engkau sudah membangun tata Allah itu ada hadirat Allah akan turun. Tapi lapar firman, lapar akan kehadiran Allah itu akan mengenyangkan engkau. Amin. Nah dikatakan kalau kita memuji menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran ada hadirat Tuhan. Betul? Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Orang yang tinggal dalam hadirat Allah itu akan menikmati Allah. Siapa yang suka menikmati Allah? Hah? Tahu nggak apa artinya menikmati Allah? Everything you need, He will give it to you. Karena kenapa? Mazmur 37 ayat 4 apa? Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati.
Tapi itu disentuhnya di mana? Di dalam hadirat. Maka pujian dan penyembahan itu penting banget. Pujian dan penyembahan itu kalau engkau mulai memuji Allah dengan rohmu, dengan hatimu, dengan segenap hatimu. Engkau mengerti apa yang kau nyanyikan. Asal bukan muka mulut tok. Engkau mengerti apa yang kau nyanyikan. Dengan hati dan pikiranmu menyentuh hadirat Tuhan. Masuk nama mahkota ta'ala. Di situ ada kemuliaan Allah. Di situ ada kemuliaan Allah artinya apa? Di situ kemuliaan Allah akan turun menyinari engkau. Engkau akan melihat apa yang engkau punya masalah. Kagak perlu ngomong, Tuhan selesaikan. Tapi kita datang kepada Tuhan itu hidup. Gak usah you ngomong, dia tahu apa yang you hadapi. Yang paling penting rohmu menyentuh hadiratnya. Makanya kau akan mengalami namanya mujizat. Di dalam hati, pada pujian dan penyembahan itu ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kehadirannya, ada kuasanya akan turun atas engkau. Ada saat engkau mulai menyembah Tuhan di situ ada mujizat Allah akan turun menyertai engkau. Karena Tuhan tahu apa yang sedang kau perlukan. Tuhan tahu apa yang sedang kau perlukan. Saya tidak pernah minta untuk hidup saya. Tapi saya dipuaskan Tuhan dalam pemeliharaan Allah yang sempurna itu menyertai hidup saya. Saya lihat hari lepas hari. Selesai kasih uang kepada para hamba Tuhan 3.000 orang. Saya cuma minta nomor rekening. Ada orang ngomong, Bu Mary saya dengar you ada program ini ya. You perlu 10 nama, gua kasih you 10 nama. Bu saya minta 100 nama, saya kirim 100 nama. 100 nama diambil, dia bagi lagi berapa orang. Sampai terjadilah seperti satu tawon yang besar, tahun 3.000 nama selesai dalam waktu 1 bulan. I do nothing, karena ini programnya dia. Selesai itu Tuhan ngomong kasih makan orang. Hah? Kasih makan? Ya orang lagi susah, orang takut ke jalan. Kamu dan timmu turun ke jalan. Wah haleluya. Belilah kompor gede-gede, masak di rumah. Setiap hari 200 paket. Setiap hari. Jam 4 bangun, jam 8 harus beres. Bungkus, kasih masuk di kontainer, kasih aqua, kasih pisang, kasih jeruk atau apa. Pokoknya 200 setiap hari. Tuhan uji saya. Mau enggak capek? Kerjakan. Saya, anak-anak saya, pembantu di rumah saya, anak-anak rohani saya. Kami turun ke jalan bagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan suruh saya 2 bulan. Sesudah itu Tuhan ngomong apa? Sekarang kamu kasih sembako. You bangkan. Dari yang kecil, dari uang, kerja kasih makan. Sekarang Tuhan suruh kasih sembako. Dan sembakonya Tuhan ngomong, saya tidak mau sembako itu yang sembarangan. Bercanda kali Tuhan. Tuhan sembako di mana-mana cuma beras, gula, minyak, betul? Dan Indomie, betul tidak? Ya, Tuhan ngomong, protein mereka mana? Hah? Ada protein? Ya? Camilan mereka mana? Hah? Mereka punya anak-anak kasih susu. Hah? Jadilah paket saya paket mewah. Di dalamnya ada 14 macam barang. Ada beras, minyak 1 liter, ya. Ada Indomie, ada mie telur, ada gula, ada kopi, ada teh, ada kue, ada sarden, ada kornet, ya. Ada susu, pokoknya 14 macam. Pokoknya 1 paket itu ada 14 macam. Ya enggak? Minyak dibeli, Indomie dibeli dari 80.000 sekarang 120.000 per karton. Minyak dibeli dari 160.000 per karton. Waktu minyak susah 260.000 per karton. Betul? Kalau saya belinya kartonan soalnya. Sekali beli minyak itu 60 karton. Ya. Bukan sedikit, rumah saya yang rapi sekarang jadi gudang. Tiba-tiba dirubah lah itu rumah belakang saya itu semuanya jadi gudang. Kerjanya cuma paketin sembako, nanti dari gereja desa-desa datang ke rumah ambil. Tuhan bilang tidak cukup nak, desa juga. Astaga Tuhan, you are so big. Yeah, you know I'm so big, so do the big things.
Amin. Mulai Korlap, Muntilan datang, Magelang datang, Solo datang, Wonogiri datang, Kediri datang, Jawa Timur datang. Ke mereka aja 1000 paket. Ya. Di rumah saya 400 paket. Jadi sebulan tuh berapa? You jangan tanya I uang dari mana, I don't know. Tiap Tuhan kasih saya uang sedikit, saya beresin satu wilayah. Ada uang sedikit, saya beresin satu wilayah. Belum lagi gereja-gereja di desa. Bu Mary, saya dengar ibu suka membangun gereja. Iya bu, Pak, tapi pandemi Pak. Bu tolonglah kami. Akhirnya bangunlah gereja. Di tengah-tengah pandemi ini, sekarang ini di tangan saya masih 3 gereja sedang saya bangun. You jangan tanya saya uang dari mana. I don't have a money. Saya tidak punya kerjaan. Saya tidak punya gereja. Saya tidak punya orang-orang yang proposal kirim. Gak ada. Gak pernah minta. Tapi satu perkara saya tahu. Menghadap hadirat Tuhan. Saya percaya segala keperluan saya dicukupkan oleh Allah. Makanya kenapa orang Kristen tidak mau menyembah? Kalau engkau menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Di situ engkau akan melihat bagaimana kuasa Allah itu akan benar-benar nyata. Apa yang dia firmankan. Dia berkata, aku Allahmu adalah providermu. Aku Allahmu adalah pemeliharamu. Maka itu terjadi. Dari tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah putus. Kalau kehendak Allah kita jalani. Dia bilang, di firman ngomong gini. Itulah kehendak Allah. Kalau kamu memuji menyembah dia dalam roh dan kebenaran, itulah kehendak Allah. Kita suka memakai kehendak kita, bukan kehendak Allah. Coba engkau masuk dalam pujian dan penyembahan yang lahir dari hatimu. Sungguh-sungguh kepada Allah. Di situ engkau akan melihat. Engkau sedang masuk dalam kehendak Allah. Karena di dalam hadirat Tuhan itulah Allah mulai bekerja untuk engkau. So, jangan datang ke gereja. Dengan kayak datang ke mall. Datang ke gereja, bawa hatimu datang kepada Allah. Amin. Bawa mulutmu, bawa pengertianmu. Bahwa aku mau menyembah Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang besar. Saya bawa hati saya untuk menyembah dia. Dilepas dari segala persoalan saya. Karena saya tahu tanpa saya bicara Tuhan tahu apa yang saya alami. Karena dia Allah hidup, maka dia tahu. Betul? Karena dia Allah hidup, betul? Dia tahu persoalanmu? Tahu, lebih tahu dari dirimu sendiri apa yang kau alami. Karena itu kita perlu kita meminta. Yang ada kita datang, sujud, menyembah dengan hatimu di hadirat Tuhan. Dia tahu apa yang kau perlukan. Yang Tuhan cari hanya satu, orang yang percaya. Tapi saya tahu itu yang paling susah terjadi. Karena otak kita selalu melihat dari jasmani. Sehingga kita susah melihat firman Tuhan itu manifestasi. Kalau Tuhan hadir, di situ ada manifestasi rohnya. Saya di tengah-tengah pandemi, orang kasih saya Fortuner. Dia dengar suara Tuhan, dia kasih saya Fortuner. 3 minggu saya pakai Fortuner. Mau hari raya Pondok Daun, Tuhan ngomong gini. Saya mau kamu ke Papua. Hah? Papua? Pergi Papua. Hah? Tuhan biayanya gede banget. Jual tuh mobil. Baru pakai 3 minggu loh. Baru pakai 3 minggu. You rela gak? Ya barang bukan punya saya, punya bapak. Rela-rela aja. Saya telepon lagi yang kasih mobil. You kasih mobil, boleh gak gue jual? Nah itu hak mami. Benar, saya mau jual. Buat apa? Duitnya ke Papua. Hah? Langsung orangnya, hah? Ya enggak. Udah jual mobil, nambah lagi pegotiau. Hah? 800 paket sembako. Gereja, 7 kampung, 7 kepulauan kami datangi. Bawa sembako, bawa uang, bawa bingkisan, bawa mainan, bawa obat-obatan. Masuk ke 7 kampung, di jauh-jauh. 2 jam perjalanan dengan perahu motor. Ya.
naik ke gunung. Ya, tidur di kursi begini. Nih persis begini. Kursi saya susun kiri kanan 8 biji. Tidurlah ai di situ. Ya. Dengan jaket karena gunung dingin. Gak mungkin tidur di lantai. Dengan jaket tidur kemulen. Ya. Mau berangkat, teman saya kebetulan adalah keluarga daripada Hotel Aston. Mintailah tolong. Akhirnya dia bungkus selimut kasih ke kita. Puji Tuhan berikut karena ada selimut itulah kami ditolong. Itu kursi ala selimut masuk ke dalam selimut tidur. Bayangkan 40 orang. Ya. Dari Manokwari sekian kita tim 14 orang. Habis berapa? Lakpe tiao. Dengar baik-baik. Apa yang gak mungkin? Saya pengen nanya, apa sih yang gak mungkin bagi Allah? Gak mungkin karena gak kurang percaya. Hanya karena engkau kurang percaya, maka itu gak mungkin. Kalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Tuhan. Itu janji Allah. Dan apa yang terjadi jemaat? Setelah selesai itu, kira-kira udah berjalan 7-8 bulan. Saya ngomong gini sama Tuhan. Waktu itu saya butuh kendaraan. Bapak kayaknya kemarin udah jual dari Fortunernya. Sekarang aku mau minta dong Fortuner. Kali ini aku minta Fortuner aja Tuhan. Dia ngomong, kamu pergi ketemu itu orang. Pergi. Ketemu satu orang pengusaha. Lu ngapain Mer? Ya udah, jalan-jalan aja. Oh, gue mau pengen doain lu. Udah, lu mau apa? Lu mau mobil ya? Tuhan buka mulutnya. Aduh, seneng banget kunci dibuka. Ting. Ya enggak? Lu mau kasih emang? Ya gue mau kasih lu mobil. Haleluya, pantesan Tuhan suruh gue datang nih. Haleluya. Lu mau mobil apa? Ya enggak? Gue mau Alphard. Pendeta kok pakai Alphard katanya gitu. Ya masa pendeta gak boleh pakai Alphard? Ya udah, gak boleh. Mobil apa? Udah Fortuner. Tuhan bilang, you jual Fortuner, minta Fortuner. Oke bos, Fortuner. 5 menit ngobrol, pegangan tangan. Deal. Deal, you dapat Fortuner. Dia langsung telepon anak buahnya, siapin Bu Mary Fortuner. Jadi kenapa? Apa sih yang susah bagi Tuhan? Ya? Karena Anda tidak terbiasa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Gereja ini kalau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, detik ini juga tahu gak? Apapun yang engkau perlukan, percaya Tuhan pasti jawab. Amin. Makanya jangan datang ke gereja, datang kayak mau ke pasar atau mau ke mall. Datang ke gereja tuh mau datang, ketemu Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang sanggup menolong kita. Amin. Amin. Kalau saya datang ke gereja tuh saya datang dengan hati. Tahu gak? Saya datang dengan hati Tuhan. Dengan exciting. Hari ini apa yang Tuhan mau bikin? Hari ini Tuhan apa yang mau Tuhan bikin? Hari ini Tuhan apa Tuhan mau kasih apa nih hari ini? Hari ini what do you want to give us Father? What do you want to give us? You want to show your glory? You want to show yourself. You want to, what do you want to need? Apa Tuhan, apa yang kau ingin lakukan? I'm so exciting here. Tahu nggak? Kenapa di dalam pujian penyembahan selalu saya dapat rema firman. Jadi saya exciting. Jadi kalau datang ke gereja maaf ya, kalau Anda menyembah gitu, gue duduk diam aja. Sayanya manyun. Soalnya kenapa? Tidak ada pujian penyembahan dengan roh. Makanya yang ada capek. Ya. Jemaat datang capek. Ya nari-nari juga capek. Ya, yang ada cuma olahraga ya, Neng. Hah? Tapi kalau you datang dalam kepada Tuhan dalam setiap gerakanmu. I want to dance for you Father. Inilah tarian saya mau berikan kepada engkau Tuhan. Biar Tuhan senang aku akan menari bagimu Tuhan. Jadi hatimu tertuju, bukan tertuju kepada gerakan. Saya tahu banget penari, karena saya dari kecil memang penari. Ya enggak, tua-tua gini masih bisa nari. Ya, umur masih muda. 64 muda kan? Ya, 64 tahun muda ya? Muda saya masih muda, siapa yang bilang saya tua? Semangat saya aja masih muda. Amin. Ya karena exciting.
Di dalam saya exciting. Saya begitu, saya menanti apa lagi nih yang Tuhan mau lakukan. Next what step, apa langkah berikutnya lagi apa Tuhan? Apa yang kau mau lakukan langkah berikutnya lagi Tuhan? Apa yang Tuhan mau lakukan di langkah berikutnya lagi Tuhan? Tuhan, apa yang kau menyatakan lagi di langkah berikutmu Tuhan? Pernahkah kau datang ke gereja dengan hati seperti itu? Karena Anda tidak menyentuh rohnya, jadi you mati secara spiritual, tidak ada kehidupan di dalam pujian dan penyembahanmu. Coba engkau memuji menyembah Allah di dalam hal itu, maka engkau akan melihat, wow, amin, amin. Nanti satu lepas satu akan bersaksi. Fili kasih kabar saya kalau mereka bersaksi. Amin. Banyak orang salah, banyak orang tahu gak? Di saat, oke. Holy Spirit ngomong gini, pada saat you punya problem, you datang kepada Tuhan dengan menyodorkan problemmu, betul? Betul? Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. You punya problem ini datang karena you yang kurang berhikmat mengambil keputusan. Betul? Betul? Contoh, berutang. Ayat kebelit utang. Yang salah Tuhan apa karena you tidak percaya? Setelah berutang, kebelit utang, minta Tuhan nyaurin, bayarin. Betul tidak? Arimane. Ya. Lalu lu bawa deh ini datang ke hadapan Tuhan. Capek deh. Datang kepada Tuhan, ini tuh di belakang lu. Ya enggak, beban ini you datang taruh di kakinya, you percaya Tuhan buka jalan. Segala sesuatu akan beres karena aku percaya Tuhan buka jalan. Aku percaya Tuhan punya jalan. Aku percaya ada berkat Allah karena Engkau adalah Allahku. Taruh masalah itu di bawah kaki Tuhan. Datang kepada Tuhan ngapain? Aku mau datang menyembahmu Bapak. Karena aku tahu. Aku rindu ada dalam hadiratmu. Aku rindu bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku pinta layakkan aku. Betul? Rindu. Karena engkau tahu dalam hadirat Tuhan tuh ada jawabannya. Jadi gak usah you ngomong, yang penting you bertemu dengan dia, selesai urusanmu. Setelah you bertemu dengan dia, you pulang dengan iman, you mulai menghardik you punya persoalan. Di dalam nama Yesus, otoritas kekuatan kuat kuasa ilahi Allah menyertai ke aku, karena aku anak Allah. Segala persoalan di dalam nama Yesus, engkau harus pergi daripada perjalanan hidupku. Ya? Gereja kekurangan apa? Jangan takut. Bapak ini rumahmu. Apa yang diperlukan akan dicukupkan. Karena engkau Allah. Engkau tahu apa yang gereja ini perlukan. Tuhan sanggup mendatangkan berkat. Karena itu Bapak di dalam nama Yesus, aku menanti melihat kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Itu hidup saya. Aku gak punya gereja. Tapi melakukan banyak perkara yang besar. Tidak pernah ada satu proposal yang saya buka buat orang. Gak ada. Yang saya perlukan, saya hanya perlu masuk hadirat Tuhan, doa. Menyembah Allah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Kau ku sembah.
oh Tuhan. Amin. Gua gak mau tahu yang lain. Aku menyembahnya dalam hati saya dan pikiran saya yang tertuju kepada Dia, bukan kepada masalah saya. Karena yang bisa menjawab persoalan kita bukan jalan pikiran kita, tapi Tuhan. Amin. Karena itu datang ke gereja, bersukacitalah engkau. Kayaknya gue udah harus selesai deh. 10:45. Ya. Puji Tuhan. Kita belajar. Belajar. Ayo. Musik naik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Naikkan pujian ini dengan iman, nyanyi dari hatimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
Setiap kekuatan yang mengikat jemaat di tempat ini, yang menghalangi mereka menerima anugerah Allah, di dalam nama Yesus keluar, lepaskan cengkraman atas jemaat di tempat ini, di dalam nama Yesus. Segala roh demo yang penyebab berada dalam nama Yesus, setiap kekuatan yang lepas dalam nama Yesus dan keluar dari ruangan tempat ini. Kiara maka syekere karaba karaba karata karaba rata karaba. Kekuatan dari Allah turun atas jemaat di tempat ini. Jamah hati mereka, jamah spirit mereka, buka telinga mereka Tuhan, telinga roh mereka terbuka untuk mendengar suara Allah di dalam nama Yesus. Jamah biar terang kemuliaan-Mu dapat turun ke tempat ini atas anak-anak Allah di tempat ini. Oh makara yala maka syekere karaba rata karaba. Kiara maka kora kara makara yala maka kiara maka syekere kara makara parada karaba. Shekere kara papa. Oh makara baba. Shekere kara parada yala masikira papa. Kiara papa. Holy Spirit flow in this place. Mengalir Roh Kudus. Touch them Father. Open their heart. Open their spirit. Oh makara yala masikira karaba papa. Kiara baka shekera karaba karata karaba yala makaka. Shikira karaba Shikira karaba rata karaba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh bakara yala masyekere. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh bakar yang masyekere-kara. Honda karaba papa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh makara yala masyekere. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. We praise You Father, we praise You Lord, we adore You Jesus. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah. Yes
Yes Lord, let your will be done in our life. Suruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan, haleluya. Kemuliaan bagi tempat mahali. Kau Raja, lepaskan, lepaskan kebebasan menyembah dan dipuji. Nyembah jangan malu, sembah dari dalam, sembah dari dalam. Datanglah kerajaanmu, jadilah kemuliaanmu, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. You are the glorious Father. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan bagi Tuhan. Father, you are so good. Di tempat maha tinggi, Kau Raja, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu Bapa, kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
Shikira karaba karama karama karayala maka shikira karaba rapa parada kapa. Oh karaba karayala maka karama kata shikira karaba papa. Kiara maka shikira karaba rata karaba rata karaba karaba kata papa parada kapa. Kiara maka shikira karata karaba parada kapa kiara maka shikira papa para. Oh karama karayala maka karama karata karaba parada kapa. Haleluya, haleluya, haleluya. You are the Holy One. Father, thank you. Hallelujah. Oh, makaram. Hallelujah. My Lord. We praise you, Father. We worship you in your will, in your spirit of righteousness. Tuhan mau dengar suaramu. Shikira karababa. Oh
makara makakiara mashikira karamata karaparata. Haleluya makara makakiara masikira karapapa. Shikira karama karama karama. You are the wonderful Lord, and we love you, Father. Aku mengasihimu, Bapa, dan aku mencintaimu, Yesus, lebih daripada hidup ini, Tuhan. Sebab Engkaulah Allahku. Engkau layak menerima setiap sembah kami. Engkau layak menerima setiap pujian kami. Engkau layak ditinggikan. Shiriri, alama shiriri, kirma kirma she, karama daga, karama kakirma shekere. Haleluya. Oh makira masyikira karabara. Holy Spirit, you are welcome in this place. You are here with us. You know all our needs. So we praise you, Father, and we worship you. You are really the God in our life. Jesus. Shikira karama karamata shikira karama papa. Kiara maka karama shikira. Sekarang dalam hadirat Tuhan kalian boleh minta. Hadirat Allah ada di tempat ini. Kemuliaan Allah ada di tempat ini. Berdoa. Apa yang kau perlukan dari Tuhan. Shikira karamata karamata sira. Dia akan menjawab engkau. Kiara mashikira karababa. Ko makara makara yala makakiara mashikira karapa papa. Makasih Yesus. Kiara makashikira karamakara mata shikira para papa. Di dalam nama Yesus, Bapak, Engkau buka jalan bagi mereka. Apa yang mereka perlukan dicukupkan di dalam mereka. Sebab Engkaulah Allah. Engkau tahu apa yang anak-anakmu perlukan di tempat ini. Engkau tahu apa yang mereka gumulkan saat ini. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat
Jesus. Hamba percaya tangan-Mu masih bekerja sampai saat ini. Firman-Mu tidak pernah berhenti dengan kami. Sebab firman-Mu hidup dan berkuasa. Saat firman-Mu memanifestasikan menjadi firman rema, maka kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah. Pada saat kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu dan menemukan Engkau, kami percaya Tuhan, apapun yang kami gumulkan saat ini semua selesai. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu lalu roh hati anak-anak-Mu. Bangkitkan roh-Mu dalam mereka. Bangkitkan kekuatan-Mu. Supaya mereka setiap saat dapat memuji, menyembah di dalam roh dan kebenaran-Mu. Dan mereka mengalami terobosan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja di tempat ini. Berkati gembala sidang di tempat ini. Berkati pendeta Hendroto. Tuhan, tangan kuasa-Mu menyertai, juga berkati Vili, berkati WL, singer dan semua pemusik dan seluruh jajaran yang ambil pelayanan pada siang hari ini. Berkat Allah berlimpah turun atas mereka. Penyertaan-Mu yang sempurna itu bagian kami Tuhan. Karena itu Bapa, di dalam nama Yesus, yang kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Karena itu Tuhan, kami percaya kami akan melihat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat Ibu Mary yang telah membagikan firman Tuhan dan mengajar kepada kita semua. Bapak Ibu Saudari berkati Tuhan. Mau beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita ditraktir ada makan siang di tempat di mall. Tetapi ada orang lagi mau traktir kita hari ini makan di restoran yang termahal. Saya pikir kita memilih yang termahal, betul? Dan hari ini ibadah kita adalah ibadah yang termewah. Ibadah yang makan yang termahal, saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sebagian tidak mengerti, tidak menangkap. Saya berharap ini direkam di YouTube. Dengarkan berulang-ulang kali sampai roh kita klik. Tuhan akan mengajar Bapak Ibu Saudara. Dan tadi dikatakan bukan tubuh apa? Bukan tubuh, jiwa, roh. Tapi roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, setiap Kamis kita ada doa. Itu melatih kita. Melatih roh kita. Sehingga kita tahu seperti apa yang kita dengar kesaksian Ibu Mary. Kok saya gak ngalami? Bukan kita gak ngalami. Tapi kita gak connect. Kita gak belajar sesuatu melatih roh kita. Hari Kamis setiap pukul 7 saudara datang ke tempat ini. Saudara mari walaupun cuma 30 menit 15 menit saudara datang terlambat tidak apa-apa. Tapi melatih roh karena tadi Ibu Mary sudah ngajar kita. Roh yang dilatih kita connect kenal dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan ngomong apa dan Tuhan mau bertindak dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu perlu latihan, amin. Perlu dilatih gak selesai hari ini saudara. Dan saya yakin ibadah kita enggak seperti ini. Ini baru permulaan anggur baru yang Tuhan kasih, amin. Ini sesuatu yang baru. Saudara tahu gereja ini gereja Bethel Apostolik Prophetic. Kata apostolik, prophetic adalah gereja yang benar-benar menyembah, benar-benar gereja yang peka dengan Tuhan, gereja yang bebas ekspresi. Kebetulan kita enggak ada ibadah kedua. Kita bukan mau ngejar setoran ibadah, amin. Tapi kita mau datang dengan hati kita memang mau ibadah dengan Tuhan. Ya saudara, kita bersyukur ibadah kedua belum ada, ketiga belum ada. Tetapi kita bisa nikmati. Dan kita mau setiap kali kita ibadah, nggak cukup dengan 1 jam setengah, 2 jam. Tapi biarkan Roh Kudus beracara yang Dia mau.